Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan siang hari ini di sini saya Siva Fauzia bertindak sebagai MC dan moderator pada kegiatan IHT tentang profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Nur. Semoga dalam pelaksanaan IHT ini kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Untuk kelancaran acara IHT hari ini, sebelum memulai IHT, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya, untuk kesempatan pemaparan materi, saya akan berikan kepada Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Terima kasih Ibu Sipa untuk kesempatannya. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu pada siang ini? Sehatkah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa melakukan IHT ini walaupun dengan secara virtual. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, kita akan mulai saja untuk IHT-nya dan mohon izin saya akan share screen ya Pak Ibu. Aduh, mohon maaf Bu Ana, ininya masih hostnya tuh belum dirubah. Sebentar. Ya, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk IHT kali ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar istilah pelajar Pancasila? Sebelum saya memaparkan materinya lebih dalam lagi, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menceritakan atau pernah mendengar atau begini, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata pelajar Pancasila seperti itu? Silakan. Baik, saya yang akan mungkin memberikan pendapatnya ya Bu Nuryasi. Ya, mangga Ibu Sipa. Ya, terima kasih kesempatannya. Untuk yang saya pahami mengenai profil pelajar Pancasila itu adalah di mana profil peserta didik atau lulusan yang memang harus menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan gitu dari nilai-nilai yang memang diperkenalkan atau yang dimuatkan dalam Pancasila itu sendiri, seperti itu kalau menurut saya. Gitu. Oh, ya bagus sekali Bu Sipa, luar biasa jawabannya. Untuk yang lainnya bisa menambahkan mungkin Bapak Ibu yang lain? Ada? Baik, kalau tidak ada kita akan menyempurnakan atau menambahkan apa itu profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Baik, di sini definisi profil pelajar Pancasila ini artinya adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Di sini artinya pelajar Pancasila diharapkan memiliki nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Seperti apakah misalnya nilai-nilai yang ada di Pancasila tersebut? Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan apa yang saya kemukakan tentang profil pelajar Pancasila. Mangga Bapak Ibu.
Ada yang mau menambahkan dulu, terlebih dahulu mengungkapkan pendapatnya? Baik, tidak ada atau bagaimana? Baik ya. Di sini untuk inti dari pelajaran Pancasila ini memiliki 6 dimensi tentunya. Yang pertama sekali yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini artinya bahwa nilai-nilai tersebut diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Ini coba bisa Bapak Ibu memberikan contoh seperti apakah misalnya pelajar Pancasila yang memiliki dimensi yang pertama, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Seperti apakah? Seperti kira-kira Bapak Ibu, yang bagaimana yang pelajar Pancasila itu? Yang seperti apa bisa Pak Hikmah atau Bu Ana? Yang taat beribadah, contohnya yang taat beribadah, kemudian saling membantu dan sebagainya, Bu. Iya, luar biasa jawabannya. Ada yang menambahkan lagi seperti apa pelajar Pancasila itu yang memiliki elemen yang pertama? Jiwanya itu seperti apa? Mau Boleh saya menambahkan? Oh ya, silakan Ayo, Bu Bu Ana. Siva dulu boleh? Oh, Bu Sipa, Oh, baik. silakan. Ya, terima kasih Bu Ana untuk kesempatannya. Bu Iya. Nuriasi juga terima kasih. Iya. Contoh perilaku dari profil pelajar Pancasila yang poin pertama atau poin 1, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu mungkin lebih kepada pelajar atau peserta didik itu lebih menghayati keberadaan Tuhan. Jadi selalu berupaya gitu ya, ada upaya dalam peserta didik tersebut untuk mentaati perintah dan menjauhi segala larangan sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, ya, terima kasih. Untuk yang kedua, itu elemen yang kedua tentang profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Ini artinya bahwa pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, aplikasi untuk poin 2 ini kira-kira seperti apa ya Bapak Ibu? Ketika seorang pelajar Pancasila ini memiliki berkebinekaan global. Bisa ada yang mau memberikan contoh seperti apa mungkin Bu Ana? Iya Bu, untuk Ya. poin yang kedua dari elemen profil pelajar Pancasila sendiri yang berkebinekaan global mungkin bisa digambarkan dari misalnya dalam satu lingkungan sekolah ada siswa dari berbagai macam suku bangsa mungkin. Jadi kita pelajar Berbaur tersebut mungkin ya Bu ya, ya berbaur. bisa berbaur antar suku bangsa itu gitu dengan menghargai Ya. satu sama lainnya. Mungkin itu. Iya. Ya, bagus ya Bu Sipa. Terima kasih jawabannya. Maaf Bu Ana. Ada yang mau menambahkan lagi untuk berkebinekaan tunggal? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk dimensi yang berikutnya, yaitu di sini dimensi yang ketiga yaitu mandiri. Nah, di sini artinya pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, ini untuk aplikasinya seperti apa Bapak Ibu ketika pelajar Pancasila ini memiliki dimensi yang mandiri ini? Seperti apa? Apakah dia mandi sendiri atau bagaimana? Ini teh mandiri teh. Bapak, Ibu, silakan bisa menuangkan pendapatnya. Bapak, Ibu, di sini kan tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Ya, mangga. Mungkin Bu Sipa mau menambahkan mandi itu seperti apa? Mungkin. Boleh menambah. Bu Siva, mic-nya kayaknya belum di-on. Iya. Di-on dulu Bu Sipa, di-on.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Barangkali mau Bu Ana dulu, silahkan. Boleh Bu Siva dulu saja. Oke, baik, terima Ya, kasih kesempatannya Bu Ana dan Bu Nuryasi. Ya. Izin teman-teman untuk yang profil pelajar Pancasila yang poin mandiri ini lebih kepada mungkin pelajar atau peserta didik itu lebih apanya lebih punya prakarsa atas pengembangan dirinya gitu ya. Terus tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab begitu. Jadi intinya mandiri ini adalah lebih bertanggung jawab gitu karena biasanya seorang peserta didik kalau terlihat atau sudah bisa mandiri, artinya mereka juga sudah punya tanggung jawab gitu, seperti itu. Iya, iya. Terima kasih Bu Siva, luar biasa jawabannya. Bu Ana Ya, mau menambahkan atau sama. bagaimana? iya boleh. Ya, silakan. Untuk tambahannya mungkin dari saya, salah satu contoh yang mungkin sering ada di lapangan di SMK gitu ya, tempat kita mengajar saat ini, mungkin mandiri dalam memilih jurusan gitu mungkin Bu. Jadi siswa itu harus sudah bisa menentukan dirinya mau dijadikan seperti apa, terus sesuai dengan kemampuan ataupun bakat dan minat yang dimilikinya gitu. Jadi tidak terbawa oleh arus teman-teman ataupun saran dari keluarga saja gitu. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Ana untuk pendapatnya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, untuk elemen yang berikutnya itu yang keempat dari profil pelajar Pancasila itu bergotong royong. Ini berarti hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi atau bekerja sama, terus memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama itu tentunya. Nah, kira-kira ini kalau kita terapkan di kelas itu bagaimana? Atau di sekolah ketika siswa itu memiliki profil pelajar Pancasila. Bergotong royong ya Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti apa tuh? Ada yang mau menambahkan atau ini berpendapat tentang bergotong royong atau aplikasinya, aplikasi penerapannya, bahwa pelajar Pancasila itu memiliki jiwa gotong royong gitu tuh, seperti apa ya? Ada yang mau berpendapat? Bisa Iya, Bu Bu Nur. Sipa? Iya, mau Iya. coba silakan. Iya. Ya, untuk yang profil di poin gotong royong mungkin lebih memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi kali ya gitu ya. Iya. Karena rata-rata ada beberapa peserta didik yang memang lebih cenderung antisosial seperti itu. Jadi makanya di sini sangat penting sekali profil pelajar Pancasila di poin yang bergotong royong ini karena di era ya di zaman sekarang atau di era serba digital seperti ini rasa-rasanya banyak anak-anak yang memang individualis seperti itu. Iya, Itu saja betul. sih. Ya, betul. Bu Ana mau menambahkan atau gimana? Cukup? Iya, mungkin sudah cukup. Ya, baik. Bisa saya tambahkan, misalnya contoh kecilnya ketika gotong royong itu ketika melakukan piket kelas mungkin ya Bapak Ibu ya, itu salah satu contoh bentuk nyata dari sikap atau sikap gotong royong ya siswa ketika berada di kelas. Baik, untuk dimensi yang berikutnya itu ada yang kelima ya. Itu ya ada tentang bernalar kritis. Ini berarti ketika bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Sekarang kan zaman sekarang banyak ya Bu ya, Bapak, yang istilahnya para pelajar kita yang memang kritis-kritis kelas itu, ketika misalnya kita menerangkan juga langsung itu bertanya dan bahkan pengetahuannya lebih luas daripada kita gitu ya Pak Ibu ya. Itulah salah satu contoh kritisnya. Mau dikasih contoh tuh bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan contoh untuk contoh pelajar Pancasila yang memiliki nalar kritis? Bisa ditambahkan atau bagaimana Bapak Ibu? Cukup?
Bu Cukup, Ana Ibu. mau? Cukup, baik. Barangkali Yang terakhir adalah kreatif. Nah, di sini bahwa pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh bagaimanakah sikap pelajar Pancasila yang memiliki jiwa kreatifnya atau memiliki dimensi kreatif ini. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau memberikan contohnya bagaimana? Silakan. Cukup? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau menambahkan? Oh, cukup. Baik. Cukup, Bu Nah, Nur. iya, untuk misalnya yang kreatif ini kan kita zaman sekarang dituntut untuk lebih kreatif ya Bapak Ibu ya, tidak hanya mencontoh pekerjaan orang lain, kita sebenarnya bisa menciptakan kreasi hasil sendiri. Baik, untuk yang terakhir yaitu tentang di sini ada kegunaan. Ini apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila ini? Nah, di sini profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan visi dan misi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin untuk IHT kali ini cukup sekian dulu Bapak Ibu ya. Dan untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada Ibu Sipa selaku pembawa acara. Mangga Ibu Sipa. Baik, Bu Nur, terima kasih untuk pemaparannya. Sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Sebelum kita ke sesi memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, alangkah baiknya kita memberikan aplaus dulu untuk Bu Nur. Oke. Untuk selanjutnya, karena pemaparan materi juga sudah tadi disampaikan oleh Bu Nur, kemudian ada juga beberapa memberikan masukan atau memberikan tambahannya gitu ya. Untuk sekarang atau di sesi sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi ya mangga untuk Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Bu Nur langsung, dipersilahkan. Baik, silakan. Mangga Bapak Ibu yang mau bertanya tentang tadi materi yang saya atau mau menambahkan, silakan Bapak Ibu. Oke, saya Bu. Ya, Mangga Hikmah. Ya, silakan Pak Hikmat. Oke, saya mau bertanya ini tentang kesiapan Bu ya. Apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya. Sebelum saya jawab, silakan mungkin ada Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hikmah, yaitu tentang apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mangga Bapak Ibu, sebelum saya jawab. Mungkin Bu Ana, silakan Bu. Ya, saya mau mencoba, Bu. Iya, Untuk silakan. ya yang perlu disiapkan mungkin diantaranya misalnya untuk kita sebagai seorang guru misalnya pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi terhadap semua guru mapel misalnya teh. Terus untuk pengaturan alokasi jam mengajar juga tetap harus sama dalam pengelolaan waktu dan kegiatannya. Kita juga bisa menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaiannya seperti apa, sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio bagaimana, terus kolaborasi dengan narasumber pengayap proyek itu sendiri, misalnya teh ada masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi gitu Bu. Mungkin cukup dari saya seperti itu. Iya, ada yang mau nambahkan lagi mungkin Bapak Ibu tentang kesiapan-kesiapan harus disiapkan itu? Baik, kalau tidak ada mungkin saya akan menambahkan tentang apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat
menetapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila selain 2 yang tadi disebutkan oleh Ibu Ana. Di sini ada Kemendikbud, Pak Bu. Kemendikbud ini diharapkan ya, Kemendikbud itu dan yang berikutnya itu tentang pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Itu ya Pak Ibu yang harus disiapkan. Silakan untuk sesi berikutnya masih bertanya bagaimana Ibu Sipa? Masih. Iya, silakan Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada yang mau memberikan pertanyaannya lagi atau tanggapannya mungkin atau masukannya ke Bu Nur. Masih dipersilakan karena masih ada waktu. Sepertinya sudah tidak ada ya Bu Sipa. Oke. Iya. Ya. Kalau itu sebelum saya menyimpulkan secara keseluruhan, apakah dari Bapak ataupun Ibu di sini mau menyimpulkan terlebih dahulu tentang materi tadi tentang profil pelajar Pancasila? Silakan Bapak Ibu. Silakan para Bapak Ibu yang mau mencoba menyimpulkan. Bagaimana? Baik, kalaupun misalnya Bapak dan Ibu tidak ada yang mau menambahkan kesimpulan atau masih ada? Ya. Oke, berarti diambil alih lagi oleh saya, Bu Nur ya. Ya, mangga ya Bu Sipa. Oke, terima kasih Bu Nur. Baik Bapak Ibu, karena tadi rangkuman atau kesimpulan yang sudah dipresentasikan oleh Bu Nur, mungkin belum ada yang menyampaikan ulang gitu ya. Baik di sini juga saya sebagai MC dan moderator mau mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah tadi dipaparkan oleh Bu Nur Yasi mengenai profil pelajar Pancasila. Di sini untuk definisi sendiri dari profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, yang diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila baik oleh peserta didik dan para pemangku kepentingan. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah 6 poin profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ya, baik, pemaparan dari Bu Nur rasanya sudah sangat panjang lebar dan sudah sangat jelas ya Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu, dan juga memang waktu juga sudah mau hampir selesai. Untuk menutup acara kita sekarang juga sudah akan berakhir, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang jelas dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.